Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di sepanjang hari ini, marilah kita belajar dan merenungi firman Tuhan untuk menjadi pedoman hidup kita di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk segala berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami. Dan saat ini, kami kembali mau belajar akan firman. Mari Bapa, Engkau pimpin kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti dan memahami, serta mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, renungan kita hari ini saya beri judul Undangan. Dan pembacaan firman Tuhannya terambil dari Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Demikian bunyinya. Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar, dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian, masih ada tempat.' Lalu kata tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.' Amin." Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dulu ketika saya masih anak-anak, saya itu bingung lihat kedua orang tua saya sering sekali pergi ke pesta, ke acara keluarga. Hampir setiap minggu ada aja undangan pesta atau acara. Tetapi setelah saya sudah menikah
saya baru mengerti. Karena orang Batak itu memiliki adat yang unik. Mulai dari lahir, menikah, kemudian memasuki rumah baru, bahkan baptisan, sidin, kemudian sampai kematian pun pasti ada acara adatnya yang mengumpulkan banyak keluarga, sehingga terkesan sebuah pesta. Karena di situ pasti ada makanan, minuman, kue, pujian, bahkan tarian. Dalam suku Batak juga terkenal dengan hubungan kekerabatan yang banyak dan kental. Jadi saking banyak dan kental itu, kadang-kadang ada aja kita dapat undangan dari orang yang tidak terlalu kita kenal. Maksudnya tidak kenal dengan baik. Mereka itu mengundang mungkin karena ada hubungan dengan orang tua, mertua, ipar, dan sebagainya. Tapi walaupun begitu, kadang kita harus tetap pergi ke undangan itu. Nah, itulah uniknya adat Batak. Karena jika kita tidak hadir, maka kita dianggap tidak menghargai. Atau kalau saat nanti kita bikin pesta atau acara, mereka juga tidak akan datang. Maka kita akan dianggap tidak marsaur. Artinya tidak bergaul kalau tidak ada yang datang di dalam acara kita. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ketika kita mendapat undangan pesta, entah dari keluarga, teman, atau tetangga, itu artinya kita juga ikut merasakan sukacita. Karena kita diajak bersama-sama dengan mereka untuk ambil bagian dalam sukacita yang mereka rasakan. Lalu dengan menghadiri undangan tersebut, berarti kita juga telah menunjukkan sikap hormat kita kepada si pengundang. Sebaliknya, pengundang pun akan merasa bahwa ia dihargai ketika undangan pestanya diterima. Namun saudara-saudaraku, dalam bacaan kita dari Injil Lukas hari ini, kita menjumpai sesuatu hal yang berbeda. Orang-orang yang diundang dalam pesta malah menolak untuk hadir. Mereka memberikan banyak sekali alasan. Adalah yang sibuk mengurus ladang yang baru dibelinya, mengurus lembunya, mengurus keluarga barunya. Hal ini tentu membuat si pengundang pesta merasa sangat kecewa dan marah. Akhirnya, ia menyuruh pelayannya untuk pergi membawa orang-orang yang miskin dan cacat, orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh ke rumahnya untuk menikmati pesta jamuan, menggantikan mereka yang telah diundang sebelumnya. Dengan demikian, mereka yang telah menolak undangan kehilangan kesempatan untuk menikmati jamuan pesta. Perumpamaan tentang seorang tuan yang mengundang banyak orang dalam pesta jamuan ini menggambarkan juga tentang hal kerajaan surga. Orang yang pada mulanya menerima undangan itu, tetapi kemudian menolak untuk datang, menunjuk mereka yang sudah menerima warta keselamatan dari Yesus, tapi tidak menerimanya. Mereka malah sibuk dengan hal-hal yang menjauhkan diri mereka dari keselamatan,
dan lebih memilih dosa yang memberikan kenikmatan. Karena mereka yang diundang malah menolak, sehingga undangan itu akhirnya diberikan kepada orang lain, yaitu mereka yang miskin dan hidup dalam keterbatasan. Dan merekalah yang malah menerima undangan itu, sehingga merekalah yang akhirnya diselamatkan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita pun diundang untuk menerima keselamatan itu. Allah mengundang semua orang tanpa terkecuali. Meskipun kita berdosa dan penuh celah, Allah tetap mengundang kita untuk diselamatkan. Akhirnya, semua kembali kepada diri kita sendiri. Jadi, maukah kita menerima undangan keselamatan itu atau malah menolaknya? Jika kita mau menerimanya, hendaklah kita mulai mengusahakan pertobatan dari dosa dan semakin mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita bisa layak untuk masuk dalam perjamuan kekal dalam kebahagiaan bersama Allah di surga. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Lukas 14 ayat 15. Amin. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita di sepanjang hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Karena itu, bantulah kami Bapa, agar kami mampu mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepadamu, agar kami layak untuk ikut dalam perjamuan kekal bersamamu. Dan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.